Halo bro, nah ketemu lagi dengan Sakti Vlog ya. Nah kali ini pada sesi kedua saya mau membahas tentang pendinginan lagi ya, terutama dari jenis kipas ini ya. Oke, bro, fan atau sistem air cooling ini banyak sekali digunakan di perangkat-perangkat sederhana ya, terutama kayak komputer, PC, gitu. Perangkat-perangkat kayak VCD server atau mungkin transmitter, receiver, dan yang di dalamnya ada perangkat panasnya. Nah, di sini tergantung kapasitas ya bro ya. Di sini kan ada jenis-jenis fan ya. Nah, jika perangkatnya itu panasnya luar biasa, maka dia butuhkan sistem pendinginan yang lebih bagus dari hanya sekedar fan. Bisa jadi kecepatannya, bisa jadi dari powernya, bisa jadi dari sistem intetnya ditambahi lebih dingin bro. Nah kali ini kita mau bahas fan ya. Fan ini dibagi menjadi 4 jenis ya bro ya. Satu berdasarkan tegangannya, yang kedua berdasarkan ukurannya, ketiga berdasarkan penggunaannya, yang keempat berdasarkan bentuknya. Nah yang pertama berdasarkan tegangannya dulu ya bro ya. Berdasarkan tegangan, fan seperti ini ada tegangan DC, ini DC bro ya, DC dari 5 volt berapa 3 atau 5 sampai 50, bahkan ada yang ini 50 volt, ini yang 12 volt ya bro ya. Dan AC itu 220, jadi 220 sampai 230 volt. Nah voltnya tergantung macam-macam bro ya. Nah seperti itu. Yang kedua adalah berdasarkan penggunaannya. Nah, beberapa kipas seperti ini dengan perangkat-perangkat yang lembut rata-rata menggunakan kipas DC bro ya, fan yang DC. Jadi sistem air coolingnya menggunakan DC. Nah, kalau DC rata-rata itu ada yang high speed, ada yang standar, ada yang low speed. Nah, tergantung kebutuhan. Kalau yang dihasilkan adalah panas, maka dia menggunakan ada yang DC, tapi yang low speed. Nah, begitu juga dengan kapasitas yang gede, rata-rata amannya mereka menggunakan yang high speed ya bro ya, high speed tapi yang besar, terutama sistem mekaniknya. Karena jika ini difungsikan untuk membuang panas, berarti ini kan dilewati panas bro ya, dia membutuhkan sistem mekanik yang baik, karena takutnya laker dari as ini akan kering ya bro ya. Nah seperti itu. Nah yang ketiga adalah bentuknya. Nah bentuk sendiri macam-macam. Bentuknya itu macam-macam bro ya, bentuknya macam-macam. Ada yang kotak seperti ini untuk perangkat yang simple. Ada yang bulat, itu untuk perangkat agak gede. Yang ketiga ada yang model exhaust, jadi dia membuang suatu sistem di suatu ruangan atau di suatu perangkat yang agak gede, dan fungsinya itu untuk mendorong. Nah biasanya pakai model keong. Nah, terus ada juga yang modelnya adalah sebagai chinmei. Nah, chinmei itu pembuang. Nah, pembuang itu ada macam-macam. Chinmei itu ada yang motornya terpisah, jadi hanya mekaniknya saja. Jadi motornya di sebelah sini. Agar fungsinya apa? Agar motornya terhindar dari panas bro ya. Jadi hanya sistem baling-balingnya saja yang untuk membuang. Nah ada juga yang sistemnya dia itu datar, tapi dia butuh high speed. Jadi motornya juga jika kena panas gitu bro, dilewati angin dan kena panas. Nah tapi kebutuhannya beda juga ya bro. Nah seperti itu. Nah yang keempat berdasarkan penggunaannya. Nah kegunaan dari fan ini sendiri ini macam-macam bro ya. Ada yang difungsikan untuk dia itu membuang panas. Ada yang untuk nyebuli, istilahnya nyebuli itu memberikan angin ke perangkatnya itu sehingga perangkat panas. Ada yang punya untuk sebagai pendorong. Nah pendorong itu gini, ada suatu sistem pendinginan di mana itu jaraknya jauh, dia itu untuk mendorong. Jadi intake-nya itu didorong masuk lewat pipa yang sangat panjang. Di sini nanti untuk mendorong udara dingin ke titik yang ada perangkat. Di perangkat itu sendiri sudah ada fan-nya sendiri, untuk kipasnya sendiri, yang fungsinya untuk mendinginkan perangkatnya itu sendiri dan mengambil udara dingin dari intake-nya tadi. Dan fungsinya untuk chinmei, untuk mendorong panasnya keluar. Ya diistilahkan kalau dalam bahasa orang awam adalah exhaust ya, exhaust fan.
Jadi fan yang difungsikan untuk membuang panas dari perangkat keluar. Nah, itu namanya exhaust. Nah, dari empat fungsi tadi, yang paling sering kita pakai untuk perangkat kecil itu ya perangkat seperti ini bro. Jadi masalahnya perangkat kita kan tidak perlu panas ya. Nah, dengan kapasitasnya tidak perlu panas, paling pemakaian itu nggak lebih dari 40 watt ya bro ya. Jadi kipas 40 watt ini Pak, ini fan ini diameter 6 in 6 in 220 50 Hz 38 watt, jadi 40 watt tidak sampai. Ini kapasitasnya cukup untuk satu kapasitas berapa ya, berapa kalori itu ya, saya lupa ya, tapi itu sudah cukup. Nah, kalau mau yang lebih bagus lagi, ada yang model seperti ini, dia tegangannya DC 50 volt, speednya luar biasa, ampernya tinggi, speednya luar biasa. Jadi dia tuh high speed, lakar, jadi ini buanter banget, pendinginannya bagus. Tapi jika difungsikan untuk membuang panas dan hanya perangkat saja, titik panasnya di sini, mekanisnya akan kering bro. Jadi lakar di dalamnya akan kering, tidak akan awet. Nah, seperti itu. Nah, masih banyak lagi. Di sistem pendinginan itu kan beberapa perangkat itu tidak mesti ada fan-nya ya bro ya. Kadang dia ada sistem pendinginan, perangkatnya itu nempel di suatu perangkat namanya heatsink ya. Bukan perangkat ya, satu bagian namanya heatsink. Jadi peredam panas, dia dari logam, biasanya terbuat dari besi atau aluminium. Sisnya berongga, bersekat-sekat, yang fungsinya untuk membenamkan panas dari perangkat itu, komponen perangkat itu ya, komponen perangkat itu. Dan itu sudah cukup selama heatsink itu terhubung dengan kasis dan memenuhi standar panasnya. Nah, kalau kurang baru ditambah kipas bro, seperti ini. Tapi rata-rata kita nggak tahu ya nilai komponen itu seperti apa, akan panas apa dingin, dia tetap butuh pembuangan panas. Itu pun kadang kurang bro, masih dikasih kipas, masih dikasih heatsink yang besar, intake-nya dikasih AC. Itu untuk perangkat server rata-rata ya bro ya, yang dia tidak boleh panas dan dia bekerja 24 jam sampai batas waktu yang tidak ditentukan bro. Nah, dalam pemakaian kipas sendiri, sistem air cooling sendiri ya, sistem air cooling itu sebenarnya kan lebih hemat. Hematnya apa? Wattnya lebih kecil, terus sirkulasinya lancar, terutama dari efisiensi ya bro ya. Efisiensinya itu luar biasa karena menghemat listrik. Kalau pakai sistem kompresor, sistem AC, air conditioner, dia pakai kompresornya itu kalau 1 PK, anggaplah satu ruangan dengan jumlah kalori sekian, berapa perangkat sekian, dia memakai AC 2x2 PK ya, 2x2 PK. 1 PK itu kapasitasnya 1 PK itu kapasitasnya 16.000 BTU. 16.000 BTU itu kalau di wattkan ya sekitar berapa ya, 1.500 volt ampere ya, terpakai seperti itu. Nah, kalau kipas ini hanya 40 watt dan satu perangkat itu memakai 2, padahal satu rangkaian itu ada 3 perangkat, berarti ada 6. 6. Jika di dalam satu ada 2 perangkat, berarti kan 12 kali 40 watt ya, masih lumayan kan. Itu exhaust, itu belum exhaustnya itu kan 90 100 watt. 100 watt kali 4, kalau anggaplah kasih 4 ya, kasih 4 baru 500 watt. Irit sekali kan ya. Tapi kelemahannya adalah jika pakai sistem air cooling, filternya harus bagus bro. Karena apa? Setiap yang dilewati oleh angin itu kan bawa kotoran. Wajibnya adalah seminggu 2 kali filter itu dicuci atau diganti. Nah, karena memang kelemahan dari sistem air cooling ini adalah kotoran dari intake itu akan terbawa masuk, seperti itu bro.